dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengambil presensi terlebih dahulu. Evianti, Hadir Bu. Yoladi Mareta, Hadir Bu. Siti Aulia, Hadir Bu. Fitri Anissa. Hadir Bu. Baiklah Anda, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Sudah ingat Bu? Baiklah Anda, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang konflik dan integrasi sosial. Setelah Ibu menjelaskan nanti tentang konflik dan integrasi sosial ini, Anda harus mampu untuk mengetahui yang pertama yaitu tentang pengertian dari konflik sosial, yang kedua yaitu pengertian dari integrasi sosial, dan yang ketiga yaitu mampu menerapkan sikap-sikap seperti toleransi, kerjasama, dan saling menghargai. Hola. Baiklah, dari Anda sekalian, siapa yang tahu apa itu pengertian dari konflik sosial? Saya Bu. Nanti tadi. Oke, Ya, iya Bu. Anda Eki. Konflik sosial itu adalah sebuah apa ya Bu? Perselisihan yang terjadi dalam satu kelompok karena di antara mereka itu ada yang tidak sama pendapat atau tidak berbeda tujuannya Bu. Makanya terjadi perselisihan atau perbedaan di antara mereka. Baik, benar sekali Anda. Konflik sosial adalah suatu pertentangan atau perselisihan yang terjadi antara individu ataupun kelompok dikarenakan adanya seperti perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, atau nilai-nilai yang dianutnya. Selanjutnya, siapa yang tahu apa contoh-contoh dari konflik sosial ini? Saya Bu, seperti contoh konflik sosial. Iya. Contohnya misalkan saya kan Bu sama Cindy kan kami beda suku. Di dalam sebuah acara itu Bu, nah Cindy hanya mementingkan suku dia saja Bu, karena menurut dia suku dia lebih baik daripada suku saya Bu. Nah terjadilah di antara kami pertikaian atau berbeda pendapat. Nah sehingga kami tidak bersapa tegur atau terjadilah di dalamnya konflik. Nah, kalau menurut saya itulah contoh daripada konflik sosial. Benar sekali Ananda Evi. Contoh dari konflik sosial itu yang pertama itu pertengkaran antar teman karena adanya perbedaan pendapat. Yang kedua yaitu seperti tawuran pelajar, dan yang ketiga itu konflik antar warga karena perbedaan budaya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang penyebab terjadinya konflik. Yang pertama yaitu perbedaan individu. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan perbedaan individu di sini? Saya Bu, Ya. perbedaan individu itu meliputi dari pendidikan, budaya, agama. Kalau menurut saya seperti itu Bu, karena dari setiap orang itu berbeda-beda, bahkan karakternya juga berbeda-beda Bu. Saya Bu. Iya.
perbedaan individu itu ciri khas unik yang membedakan satu orang dengan orang lain. Contohnya fisik, yaitu tinggi badan, warna kulit, bentuk wajah. Nah, yang kedua, sifat dan karakter, yaitu sifat seperti sifat pemarah, pendiam, merasa percaya diri, semangat, dan cara berpikir orang berbeda. Ya, benar sekali. Yang dimaksud dengan perbedaan individu itu setiap orang punya pendirian ataupun perasaan yang berbeda. Contohnya yaitu beda pendapat saat memimpin kedua kelas bisa memicu terjadinya pertengkaran. Yang kedua yaitu perbedaan latar belakang. Yang dimaksud perbedaan latar belakang di sini yaitu nilai dan norma yang berbeda antar kelompok. Contohnya cara berpakaian, adat istiadat yang berbeda dapat menimbulkan salah paham di antara masyarakat. Yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Maksudnya di sini yaitu karena setiap orang ataupun kelompok memiliki tujuan yang berbeda ataupun kepentingan yang berbeda, sehingga ini dapat memicu terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat. Contohnya yaitu petani ingin lahan tetap, pengusaha ingin bangun pabrik di tempat yang sama. Dan yang terakhir yaitu perubahan sosial yang cepat. Maksudnya di sini yaitu perubahan yang terlalu cepat membuat sebagian orang tidak siap atau tidak bisa untuk mengikuti perubahan tersebut. Contohnya yaitu masuknya teknologi baru yang mengubah kebiasaan di dalam suatu masyarakat. Materi kita selanjutnya yaitu tentang penanganan konflik. Penanganan konflik yang pertama yaitu menghindar. Yang dimaksud dengan menghindar di sini yaitu menjauh dari sumber yang dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial itu. Kita menjauhinya tanpa menyelesaikannya. Contohnya seperti pindah tempat duduk agar tidak bertengkar dengan teman kita. Tetapi di sini memiliki kelebihan ataupun kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat mencegah konflik membesar. Tetapi kekurangannya itu masalah yang ada di antara kita itu tidak dapat terselesaikan. Yang kedua yaitu memaksakan kehendak. Maksudnya di sini yaitu kita memaksakan untuk pihak lain untuk menerima apa yang kita inginkan. Contohnya kedua kelompok memutuskan sendiri tanpa diskusi. Kelebihannya di sini yaitu keputusan cepat terselesaikan. Tetapi ada pihak lain yang merasa tidak dihargai. Yang ketiga yaitu menyesuaikan. Apakah dari Ananda ada yang tahu maksud dari menyesuaikan di sini? Apa Bu? Menyesuaikan. Menyesuaikan mana yang terbaik, Bu. Baik, benar sekali. Maksud dari menyesuaikan di sini yaitu mengalah dan mengikuti keinginan orang lain. Contohnya yaitu setuju dengan pilihan teman meskipun berbeda pendapat. Di sini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat menjaga hubungan kita dengan teman menjadi lebih baik. Tetapi kekurangannya di sini yaitu keinginan ataupun pendapat kita tidak akan tersampaikan. Selanjutnya yaitu tawar menawar. Maksudnya di sini yaitu kedua pihak saling mengalah untuk menemukan jalan tengahnya. Contohnya yaitu musyawarah untuk menentukan apa yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan utuh. Ananda, apakah ada yang tahu contoh dari integrasi
undangan dan berbagai latar belakang saling menghormati adat istiadat dan berlangsung. Benar sekali, contohnya yaitu yang pertama gotong royong untuk membersihkan lingkungan bersama. Ya, Bu. Yang kedua yaitu upacara bendera yang dapat menyatukan siswa dari berbagai latar belakang, dan yang ketiga yaitu festival budaya yang menampilkan keberagaman daerah. Selanjutnya yaitu syarat terjadinya integrasi. Yang pertama yaitu saling mengisi kebutuhan bersama. Maksudnya di sini yaitu setiap anggota masyarakat saling membutuhkan. Contohnya, petani butuh pedagang untuk menjual hasil panennya, dan pedagang butuh petani untuk mendapatkan barang dagangan. Yang kedua yaitu kesepakatan bersama. Maksudnya yaitu ada norma ataupun aturan yang disepakati secara bersama. Contohnya kalau di sekolah yaitu aturan sekolah yang berlaku untuk semua siswa tanpa terkecuali. Yang ketiga yaitu berlaku cukup lama. Maksudnya yaitu integrasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyelesaiannya. Contohnya seperti kebiasaan gotong royong yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di desa. Materi selanjutnya yaitu tentang integrasi normatif. Maksud dari integrasi normatif di sini yaitu penyatuan melalui norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Integrasi normatif ini terjadi karena adanya norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat sudah berlangsung cukup lama. Contohnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya fungsi-fungsi yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya yaitu guru, siswa, dan orang tua bekerja sama untuk keberhasilan pendidikan. Dan yang ketiga yaitu integrasi kohesif. Maksud dari integrasi kohesif ini yaitu integrasi yang terjadi karena adanya unsur-unsur paksaan, karena diyakini jika integrasi ini tidak dijalankan maka akan menimbulkan integrasi yang terjadi karena adanya paksaan, karena diyakini jika integrasi ini tidak dijalankan maka akan menimbulkan hal-hal negatif di belakangnya. Contohnya yaitu undang-undang yang wajib dipatuhi oleh semua warga negara. Selanjutnya yaitu proses terjadinya integrasi sosial. Yang pertama yaitu asimilasi. Asimilasi adalah peleburan dua budaya menjadi satu budaya baru. Contohnya yaitu pernikahan antar suku yang menghasilkan kebiasaan baru campuran kedua budaya tersebut. Yang kedua yaitu akulturasi. Maksud dari akulturasi ini adalah pencampuran dua budaya tanpa menghilangkan budaya asli yang ada. Contohnya Masjid Kudus yang memadukan arsitektur Islam dan Hindu Jawa, budaya asli tetap ada. Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah Ananda sudah paham? Sudah, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan membagi Ananda menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah Puja, kelompok 2 Viola Dwi Marita, kelompok 3 Evianti, dan kelompok yang terakhir yaitu Cindy Aulia. Setiap kelompok akan menjawab pertanyaan sesuai dengan LKPD yang akan Ibu bagikan. Nanti akan dipresentasikan ke depan 1 orang per kelompok. Coba dicatat ya, pertanyaan untuk kelompok 1 yaitu apa yang dimaksud dengan konflik sosial? Jelaskan dengan bahasa kalian sendiri dan sebutkan minimal 3 faktor penyebab konflik sosial.
Kelompok 2, pertanyaannya yaitu, menurut Ananda, bentuk konflik manakah yang paling sering terjadi di lingkungan sekitar? Dan apa perbedaan antara konflik individu dan konflik antar kelompok? Kelompok 3, pertanyaannya yaitu, sebutkan 2 dampak positif dan 2 dampak negatif dari konflik sosial ini. Kemudian, jelaskan cara pengendalian konflik apa yang digunakan untuk mengatasi konflik yang ada di dalam masyarakat. Dan kelompok yang terakhir yaitu, jelaskan pengertian integrasi sosial menurut pemahaman Ananda dan sebutkan 3 faktor pendorong terjadinya integrasi sosial di dalam masyarakat. Ibu akan memberikan kalian waktu selama 10 menit untuk mendiskusikannya dengan kelompok. Hei, ulangi. Ulangi. Baiklah, sekarang dipersilahkan kepada Ananda Puja untuk menjawab pertanyaan di depan. Baik, Bu. Coba bacakan dulu baru jawab mana jawab. Konflik sosial adalah suatu proses sosial yang terjadi karena adanya pertentangan antara pihak tertentu dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kepada Litri Anissa. Salah satu faktor penyebab konflik sosial adalah adanya perbedaan kepentingan antara individu atau antar kelompok. Ya, ulang lagi ya. Perbedaan kepentingan. Nanti langsung sebentar. Ada masukan baru. Iya, kan dia. Iya, biar saya satu kan. Nah, apa ini? Oke, terakhir. Ini sekarang dipersilahkan kepada Ananda Puja untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Baik, Bu. Maju ke depan. Maju ke depan. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan konflik sosial adalah suatu proses sosial yang terjadi karena adanya pertentangan antara pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Ya, jawaban dari Ananda Puja benar sekali. Selanjutnya yaitu kepada Ananda Witri. Salah satu faktor penyebab konflik sosial adalah adanya perbedaan kepentingan antar individu atau antar kelompok. Ya, jawaban Ananda Witri benar. Yang selanjutnya yaitu kepada Ananda Viola. Perbedaan latar belakang budaya dapat menyebabkan konflik karena adanya perbedaan nilai dan Ya, jawaban dari Viola Membarata sudah benar. Selanjutnya kepada Ananda Evi. salah satu cara penanganan konflik yang dilakukan dengan mencari jalan tengah disebut Waduh, sayang sekali jawaban Ananda Evi salah. Selanjutnya kepada Ananda Sinti dipersilahkan. Integrasi sosial dapat diartikan sebagai proses penyatuan Ya, benar. Berikan aplaus kepada kita semuanya. Baiklah,
tengah segala perbedaan yang ada pada setiap manusia, kita harus tetap bersatu dan tidak menjadikan perbedaan itu sebagai perpecahan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, benar sekali Ananda. Jadi, konflik sosial ini dapat menyebabkan perpecahan jika tidak terselesaikan dengan baik. Sebaliknya, integrasi sosial dapat menciptakan persatuan dan kehidupan yang harmonis. Karena itu, kita harus menerapkan yang namanya nilai toleransi, kerjasama, dan saling menghargai di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, setelah kita mempelajari ini, apakah dari Anda sekalian ada yang ingin memberikan kesimpulan atas pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu, Ya, Anda Epi. yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran pada hari ini, konflik sosial itu adalah perbedaan pendapat atau tuduhan atau pertentangan yang terjadi dalam suatu kelompok. Penyebabnya ada perbedaan individu, ada perbedaan latar belakang, dan perubahan yang sangat cepat gitu. Ya, benar sekali. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu dapat kita ketahui bahwa konflik sosial itu adalah suatu pertentangan ataupun perselisihan yang terjadi antara individu yang satu atau individu yang lainnya dikarenakan adanya perbedaan individu, latar belakang, perubahan yang terjadi secara cepat, ataupun kepentingan-kepentingan lainnya. Dan yang kedua yaitu tentang integrasi sosial, yaitu proses penyatuan unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda di sini yaitu meliputi perbedaan bahasa, budaya,